Di Italia, penggunaan implan defibrilator dilarang, tapi tim nasional Denmark hari ini merilis pernyataan jika Christian Eriksen akan mendapatkan implan defibrilator, ICD, yang akan ditanam pada tubuhnya, sebuah alat yang digunakan untuk mengatasi detak jantung yang tidak normal yang parah. Alat ini akan mengalirkan kejutan atau tegangan listrik saat jantung berdetak terlalu lambat atau cepat. Hal yang menjadi pertanyaan di benak para interisti di seluruh dunia adalah, apakah Eriksen akan bisa kembali bermain untuk La Beneamata? La Gazzetta dello Sport mencoba menjawab, apa yang akan terjadi sekarang? Dalam 3-4 pekan ke depan, Eriksen akan kembali menjalani pemeriksaan. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah implan defibrilator yang ditanam di tubuhnya tersebut hanya dipasang sementara atau bersifat permanen? Saat ini ada pesepak bola yang bermain dengan ICD ini terpasang dalam tubuhnya, salah satu contohnya adalah Daley Blind bersama tim nasional Belanda. Sayangnya di Italia hal ini dilarang. Itu kenapa pemeriksaan berikutnya yang akan dilakukan Eriksen dalam beberapa pekan ke depan akan sangat penting untuk mengetahui apakah alat ini hanya akan dipasang sementara atau permanen. Yang terpenting untuk saat ini adalah Eriksen dalam keadaan baik-baik saja. Steven Zhang tegaskan komitmen jangka panjang Sanning untuk Inter perihal proyek stadion. Presiden Inter, Steven Zhang dan CEO klub, Alessandro Antonello kemarin bertemu dengan wali kota Milano yaitu Giuseppe Sala guna membahas rencana proyek stadion baru klub yang nasibnya masih belum jelas selama beberapa waktu terakhir. Seperti yang kita ingat, proyek stadion ini tengah terhenti karena wali kota Milano Beppe Sala menginginkan jaminan komitmen Sanning di Inter, terutama usai isu penjualan klub merebak sejak awal tahun ini. Laporan dari ANSA mengabarkan jika dalam pertemuan kemarin, perwakilan dari Inter ini menegaskan soal komitmen jangka menengah hingga panjang Sanning sebagai pemilik Inter. Wali kota Sala menegaskan, kontinuitas kepemilikan semacam ini akan menjadi syarat penting kelayakan proyek stadion baru. Zhang juga menyoroti dorongan secara ekonomi yang akan ditimbulkan dari stadion baru ini bagi kota Milan. Dengan nilai strategisnya bagi Inter sebagai lembaga ekonomi yang berharga dalam pemulihan ekonomi kota. Pertemuan sendiri digelar di Palazzo Marino dan berlangsung ramah, dengan semua pihak berniat untuk terus melanjutkan dialog tentang proyek ini. Sala yang juga seorang fans Inter memanfaatkan momen kemarin untuk memberi ucapan selamat dan menyampaikan kepuasannya soal Scudetto yang akhirnya kembali ke kota ini setelah hampir 1 dekade. Pjanic terbuka pindah ke Inter Milan. Gelandang Barcelona, Miralem Pjanic tengah mencari celah untuk bisa hengkang dari Camp Nou di bursa transfer musim panas ini, di mana Inter disebut-sebut sebagai salah satu tujuan yang menarik baginya. Saat diwawancarai oleh Sport Mediaset, jurnalis Sandro Sabatini mengklaim bahwa pemain berusia 31 tahun itu sangat ingin kembali ke Italia karena ia sulit mendapat menit bermain di bawah pelatih Ronald Koeman sejak pindah dari Juventus pada musim panas lalu. Pjanic pertama kali tiba di Italia pada tahun 2011, bergabung dengan Roma dari Lyon, sebelum menghabiskan 4 musim di Turin bersama Juventus. Sabatini menyatakan bahwa sang pemain akan melakukan segala cara agar bisa kembali ke Italia meskipun harus rela gajinya dipangkas. Pjanic ingin kembali ke Italia dengan segala cara dan bersedia menurunkan permintaan gajinya agar bisa pindah ke Juventus ataupun ke Inter, ujar Sabatini. Sudah teken kontrak, Alex Cordas segera diumumkan sebagai kiper cadangan Inter. Mantan kiper Crotone, Alex Cordas telah menandatangani kontraknya untuk menjadi bagian dari skuad Inter Milan musim depan, menurut laporan dari FC Internews. Setelah menjalani tes medis baru-baru ini, Cordas langsung menandatangani kontrak untuk menjadi amunisi baru dalam skuad Inter di kampanye musim depan. Cordas kembali ke Inter setelah mengembara selama 15 tahun, di mana ia pergi secara permanen pada tahun 2006 demi bisa bermain secara reguler. Kehadiran sang penjaga gawang bukan menjadi pilihan pertama sebagai pengganti Samir Handanovic, tetapi ia akan menjadi opsi yang berharga di bangku cadangan dan ruang ganti Nerazzurri. Senang bisa kembali ke Inter, apakah saya gembira? Saya akan bicara usai penandatangan kontrak, ungkap Cordas sesaat usai tiba untuk menjalani tes medis kemarin, dikutip dari FC Internews. Sementara itu Tutto Mercato Web mengabarkan jika Cordas menandatangani kontrak selama 1 musim dengan gaji €200.000 termasuk bonus.
Ada klausul denda 30 juta euro yang harus dibayarkan Inter ke Sporting soal transfer Joao Mario andai lepas sang pemain ke rival mereka di Portugal. Upaya Inter menjual Joao Mario kembali menemui jalan buntu. Sporting Lisbon yang tertarik untuk mempermanenkannya menurut laporan dari Record, hanya mau mengajukan tawaran maksimal 5,5 juta euro, 4 juta euro ditambah bonus, di bawah permintaan Inter yang menginginkan 7,5 juta euro. Hanya saja yang menjadi masalah berikutnya adalah, Inter tak bisa mencari tim peminat baru di Portugal. Pasalnya, Sporting dikabarkan menyelipkan klausul anti-rival saat melepas Joao Mario ke Inter beberapa waktu lalu yang melarang Nerazzurri menjual sang pemain ke rival utama mereka di Liga Portugal. Andai melanggar klausul ini, ada denda 30 juta euro yang menanti Inter. Klausul ini dikabarkan masih valid dan berlaku hingga 2022 mendatang. Sebuah permasalahan berikutnya yang membatasi Inter mencari tim peminat gelandang 28 tahun ini. Ashley Young secara resmi meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan klub Liga Premier, Aston Villa. Masa kontraknya di Inter habis pada akhir Juni tahun 2021 ini. Dia memilih tak memperpanjang masa tinggalnya di Giuseppe Meazza, serta memutuskan pulang ke negara asalnya, Inggris. Klub yang berbasis di Birmingham itu telah mengumumkan perekrutan kembali Young dengan status bebas transfer dari Nerazzurri. Young menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan Villa, setelah menjadi pemain penting di bawah asuhan mantan manajer Inter, Antonio Conte. Aston Villa dengan bangga mengumumkan penandatanganan Ashley Young. Pemain berusia 35 tahun itu telah menandatangani kontrak 1 tahun setelah membantu Inter Milan memenangkan Serie A musim lalu. Bunyi pernyataan dari Aston Villa, Jumat dini hari WIB. Villa sendiri bukan klub yang asing bagi Young, di mana ia pernah berkarir di sana antara 2007 sampai 2011, serta mengoleksi 190 pertandingan bersama The Lions dengan catatan 38 gol. Young tidak menutupi kebahagiaannya bisa kembali berseragam Aston Villa. Dia mengaku bersemangat memulai musim baru bareng Jack Grealish dan kawan-kawan. Rasanya luar biasa bisa kembali, rasanya seperti saya belum pergi. Saya senang bisa balik lagi, melihat muka-muka lama, kembali ke tempat latihan, melihat fasilitasnya dan seberapa baik mereka berkembang, ucap Ashley Young.